Para lansia, berhentilah hanya mengandalkan makan telur setiap pagi. Saya tahu ini terdengar ekstrim datang dari sebuah kanal kesehatan. Telur memang sehat. Telur mengandung protein berkualitas dan telah menjadi makanan pokok selama beberapa dekade. Namun, setelah usia 75 tahun, ada sesuatu yang berubah. Otot Anda tidak lagi merespons protein dengan cara yang sama seperti saat Anda berusia 50 tahun. Anda bisa makan 2 butir telur, bahkan 3, namun tetap kehilangan kekuatan dari bulan ke bulan. Pada tahun 2023, para peneliti yang mempelajari penyusutan otot pada orang dewasa di atas 75 tahun mengonfirmasi sesuatu yang mengkhawatirkan. Otot yang menua mengembangkan apa yang disebut resistensi anabolik. Itu berarti sel-sel otot Anda memerlukan sinyal aktivasi yang lebih kuat untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Ini bukan tentang makan lebih banyak protein, melainkan tentang mengaktifkannya dengan benar. Buah-buahan tertentu mengandung senyawa yang meningkatkan sinyal protein otot, memperbaiki aliran darah ke jaringan otot, dan mengurangi peradangan kronis yang menghambat pertumbuhan setelah usia 75 tahun. Pastikan untuk menonton sampai akhir, karena buah nomor 1 mengaktifkan jalur perbaikan otot yang bahkan belum pernah didengar oleh sebagian besar lansia, dan ini mengubah segalanya tentang cara Anda membangun kekuatan setelah usia 75 tahun. Berapa usia Anda? Dari mana Anda menonton tayangan ini? Dan apakah Anda merasa lebih kuat atau lebih lemah dibandingkan 2 tahun lalu? Tulis komentar di bawah. Kami membaca setiap pesan. Sekarang mari kita mulai dengan buah nomor 5, nangka, penguat sinyal yang sering diremehkan. Nangka mungkin sudah sangat akrab di dapur kita, tetapi ia layak mendapat perhatian lebih dari sekadar rasa manisnya. Bukan kandungan proteinnya saja yang penting. Secangkir nangka memang menyediakan protein nabati dalam jumlah sedang, ya. Tetapi yang membuat nangka menarik bagi para lansia adalah profil asam aminonya yang dikombinasikan dengan kalium dan vitamin B6. Pada tahun 2022, penelitian komposisi makanan yang diterbitkan dalam International Journal of Food Sciences menganalisis asam amino nangka dan menemukan bahwa buah ini mengandung beberapa asam amino esensial yang terlibat dalam sintesis protein otot. Setelah usia 75 tahun, otot Anda berjuang untuk mengubah protein dari makanan menjadi jaringan baru. Vitamin B6 berperan dalam metabolisme asam amino, sementara kalium mendukung kontraksi otot dan sinyal saraf. Anggaplah nangka bukan sebagai pengganti telur, melainkan sebagai cara untuk meningkatkan bagaimana tubuh Anda menggunakan protein. Penggunaan praktisnya sederhana. Nangka muda bisa ditumis dan ditambahkan ke dalam makanan seperti sayur lodeh atau gudeg yang tidak terlalu manis. Nangka matang bisa di-blender menjadi smoothie. Untuk hasil terbaik, kombinasikan nangka dengan sumber protein berkualitas tinggi seperti telur, yogurt, atau daging tanpa lemak. Buah ini meningkatkan lingkungan kerjanya, sementara protein membangun jaringannya. Tetapi nangka hanyalah permulaan. Karena buah berikutnya mengandung salah satu senyawa anti-inflamasi paling kuat yang dipelajari dalam penelitian otot penuaan. Buah nomor 4, jambu biji. Melawan inflamaging peradangan akibat penuaan. Jika ada satu buah yang terus-menerus muncul dalam penelitian otot yang menua, itu adalah jambu biji. Jambu biji mengesankan bukan karena secara ajaib tinggi protein, tetapi karena ia menciptakan lingkungan yang lebih baik agar protein dapat bekerja. Setelah usia 75 tahun, peradangan kronis tingkat rendah meningkat. Para ilmuwan menyebutnya inflammaging. Peradangan diam-diam ini mengganggu sinyal perbaikan otot dan mempercepat kerusakan jaringan. Pada tahun 2021, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients menyoroti peran quercetin, senyawa alami yang ditemukan dalam jambu biji, dalam mengurangi penanda peradangan yang terkait dengan penyusutan otot akibat usia. Ketika peradangan berkurang, sintesis protein otot membaik, jambu biji juga sangat kaya akan vitamin C. Faktanya, satu buah jambu biji menyediakan lebih banyak vitamin C daripada jeruk. Vitamin C mendukung pembentukan kolagen. Kolagen memperkuat jaringan ikat yang menambatkan otot ke tulang. Tanpa jaringan ikat yang kuat, kekuatan otot menurun bahkan jika otot itu sendiri sehat. Penggunaan praktisnya sederhana. Makan satu buah jambu biji utuh atau haluskan ke dalam yogurt. Untuk hasil terbaik, konsumsi jambu biji 30 hingga 45 menit sebelum aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau latihan resistance band. Penelitian menunjukkan bahwa aliran darah yang lebih baik
dan peradangan yang berkurang selama aktivitas dapat meningkatkan sinyal protein. Sekarang kita mulai serius karena buah berikutnya melakukan sesuatu yang bahkan lebih penting bagi otot yang menua, ia meningkatkan fungsi mitokondria. Buah nomor 3. Murbei kering. Mulberries. Memulihkan energi seluler. Setelah usia 75 tahun, kehilangan otot bukan hanya tentang protein, tetapi tentang energi. Di dalam setiap sel otot terdapat struktur kecil yang disebut mitokondria. Mereka adalah pembangkit tenaga yang menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk kontraksi, perbaikan, dan pertumbuhan. Seiring bertambahnya usia, efisiensi mitokondria menurun. Lebih sedikit pembangkit tenaga berarti lebih sedikit energi dan pemulihan yang lebih lambat. Murbei kering menawarkan sesuatu yang unik di sini. Mereka mengandung zat besi yang mendukung pengiriman oksigen ke jaringan otot. Oksigen diperlukan untuk produksi energi. Tanpa oksigen yang cukup, otot cepat lelah dan memperbaiki diri lebih lambat. Namun keuntungan sebenarnya terletak pada kandungan polifenolnya, termasuk resveratrol. Pada tahun 2023, penelitian yang diterbitkan dalam European Journal of Clinical Nutrition mengeksplorasi hubungan antara diet kaya polifenol dan fungsi mitokondria pada orang dewasa yang lebih tua. Temuan menunjukkan adanya peningkatan penanda efisiensi mitokondria dan penurunan stres oksidatif. Resveratrol telah dipelajari karena perannya dalam mengaktifkan jalur seluler yang terkait dengan regulasi energi dan penuaan yang sehat. Mitokondria yang lebih efisien berarti lebih banyak energi yang tersedia untuk perbaikan otot. Penggunaan praktisnya mudah. Segenggam kecil murbei kering sebagai camilan pertengahan pagi sudah cukup. Pasangkan dengan sumber protein seperti Greek yogurt untuk memaksimalkan aktivasi otot. Dan sekarang kita masuk ke wilayah yang mengubah pembicaraan sepenuhnya. Karena buah nomor 2 tidak hanya meningkatkan sinyal atau energi, tetapi meningkatkan pengiriman nutrisi pada tingkat sel. Buah nomor 2, alpukat, membuka kunci pengiriman nutrisi. Alpukat secara teknis adalah buah, dan setelah usia 75 tahun, ini mungkin salah satu makanan paling kuat yang dapat Anda pasangkan dengan protein. Sebuah alpukat ukuran sedang mengandung protein dalam jumlah sedang. Tetapi bukan itu alasan mengapa peringkatnya begitu tinggi. Setelah usia 75 tahun, membran yang mengelilingi sel otot Anda menjadi lebih kaku. Transportasi nutrisi melambat. Protein tidak masuk ke dalam sel si fission dulu. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal. Lemak ini mendukung fluiditas membran sel, yang berarti mereka membantu menjaga fleksibilitas dinding sel otot. Pada tahun 2022, sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of the American Geriatric Society meneliti kualitas lemak makanan dan fungsi fisik pada orang dewasa yang lebih tua. Para peneliti mengamati bahwa individu yang mengonsumsi jumlah lemak tak jenuh tunggal yang lebih tinggi, memiliki retensi otot dan hasil mobilitas yang lebih baik dari waktu ke waktu. Alpukat juga menyediakan kalium yang mendukung kontraksi otot dan mengurangi kram. Kalium menjadi semakin penting seiring bertambahnya usia karena efisiensi penembakan sinyal otot menurun. Penggunaan praktisnya sederhana. Setengah buah alpukat saat sarapan atau setelah berolahraga dapat meningkatkan penyerapan nutrisi dari protein yang Anda konsumsi. Untuk hasil terbaik, kombinasikan alpukat dengan telur, yogurt, atau daging tanpa lemak dalam waktu 1 jam setelah latihan ketahanan ringan. Ini adalah saat di mana otot paling reseptif terhadap nutrisi. Sekarang, sebelum kita beralih ke buah nomor 1, izinkan saya berhenti sejenak. Jika video ini membantu Anda memahami kesehatan otot setelah usia 75 tahun, mohon luangkan waktu sejenak untuk menyukai video ini dan berlangganan ke kanal Sehat. Itu menyenangkan. Ini membantu kami menjangkau lebih banyak lansia yang ingin tetap kuat dan mandiri. Bagaimana kesehatan Anda akhir-akhir ini? Dan jika Anda menikmati konten ini sejauh ini, Anda dapat menekan tombol Super Thanks di bawah ini untuk mengirimkan sedikit tanda dukungan. Ini benar-benar membantu kami terus membuat konten seperti ini untuk Anda. Sekarang, bersiaplah karena buah nomor 1 melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh para peneliti. Buah nomor 1, aprikot kering, mengaktifkan sistem perbaikan. Disinilah segalanya berubah. Setelah usia 75 tahun, masalah sebenarnya bukan hanya asupan protein yang rendah. Masalahnya adalah aktivasi yang berkurang. Di dalam otot Anda terdapat sel perbaikan khusus yang disebut sel satelit. Sel-sel ini membantu memperbaiki dan memelihara serat otot.
Seiring bertambahnya usia, aktivitas mereka menurun drastis. Pada tahun 2023, penelitian yang diterbitkan dalam Cell Metabolism meneliti asupan polifenol dan karotenoid makanan pada orang dewasa di atas 70 tahun. Studi tersebut menemukan bahwa asupan beta-karoten dan polifenol spesifik yang lebih tinggi dikaitkan dengan peningkatan penanda regenerasi otot dan sinyal perbaikan seluler. Aprikot kering secara alami kaya akan beta-karoten, kalium, dan tembaga. Beta-karoten mendukung pertahanan antioksidan dalam jaringan otot. Stres oksidatif adalah salah satu pendorong utama kerusakan otot setelah usia 75 tahun. Kalium mendukung sinyal listrik untuk kontraksi otot. Tembaga berperan dalam integritas jaringan ikat dan ikatan silang kolagen yang menstabilkan perlekatan otot. Setengah cangkir aprikot kering menyediakan kalium dan mikronutrien substansial yang sering kali kurang pada otot yang menua. Ini bukan tentang menggantikan telur. Ini tentang memasangkan protein dengan buah yang meningkatkan lingkungan perbaikan otot. Penggunaan praktisnya sederhana. 6 hingga 8 aprikot kering tanpa belerang unsulfur per hari sudah cukup. Dimakan saat pertengahan pagi atau pertengahan sore sangat baik. Anda bisa memotongnya ke dalam oatmeal, mencampurnya dengan yogurt, atau memakannya sebagai camilan mandiri. Untuk hasil terbaik, kombinasikan aprikot kering dengan sumber protein dalam waktu makan yang sama. Karena inilah kebenarannya. Setelah usia 75 tahun, protein saja tidak cukup. Anda harus menciptakan kondisi seluler yang tepat agar protein tersebut dapat bekerja. Jadi mengapa ini penting? Membangun otot setelah usia 75 tahun bukan tentang penampilan. Ini tentang kemandirian. Kehilangan otot meningkatkan risiko jatuh. Ini mengurangi keseimbangan. Ini membatasi mobilitas. Ini meningkatkan kemungkinan rawat inap. Resistensi anabolik berarti otot Anda memerlukan sinyal yang lebih kuat untuk tumbuh. Telur menyediakan protein berkualitas tinggi, tetapi ketika Anda memasangkan protein dengan buah-buahan yang mengurangi peradangan, meningkatkan sirkulasi, meningkatkan fungsi mitokondria, dan mendukung perbaikan seluler, Anda memperkuat responsnya. Itulah perbedaannya. Ini bukan buah lawan telur. Ini adalah buah ditambah protein. Dan konsistensi lebih penting daripada intensitas. Sebelum kita selesai, harap diingat video ini hanya untuk tujuan edukasi dan bukan nasihat medis. Jika Anda memiliki penyakit ginjal, diabetes, kondisi jantung, atau mengonsumsi obat resep, silakan berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan Anda sebelum membuat perubahan pola makan yang signifikan. Riwayat kesehatan Anda unik dan dokter Anda dapat membimbing Anda dengan aman. Hari ini kita membahas 5 buah yang dapat mendukung kesehatan otot setelah usia 75 tahun dengan meningkatkan sinyal protein otot, mengurangi peradangan, meningkatkan produksi energi mitokondria, dan mendukung perbaikan seluler. Kita mengeksplorasi bagaimana resistensi anabolik mengubah respons protein di usia lanjut dan mengapa menggabungkan senyawa buah dengan protein berkualitas dapat meningkatkan pelestarian otot. Membangun otot setelah usia 75 tahun adalah hal yang mungkin, tetapi strateginya harus berkembang. Terima kasih telah menghabiskan waktu ini bersama saya, Dr. Agus Setiawan. Jika Anda merasa ini bermanfaat, bagikan dengan seseorang yang ingin tetap kuat setelah usia 75 tahun. Dan jika Anda ingin belajar tentang satu kebiasaan harian sederhana yang melindungi keseimbangan dan otot setelah usia 70 tahun, tonton video berikutnya di layar Anda. Otot Anda siap merespons. Berikan mereka sinyal yang tepat.